Seorang wanita pegawai bank cantik nampaknya menghilang dicari keluarganya. 3 minggu tak pulang sudah melapor kepada pihak kepolisian saat ditemukan di rumah pacarnya sendiri sudah terkubur. Kejadian kisah nyata yang kuceritakan kali ini terjadi di Wonogiri, Jawa Tengah. Seorang wanita bernama Kartika Margaretty Dia berusia 28 tahun, biasa dipanggil Tika. Tinggal di Wonogiri bersama keluarganya. Tika sendiri dikenal sebagai wanita yang baik, ramah, punya banyak teman, bahkan dirinya tak pernah punya musuh. Kegiatan wanita cantik ini usai dirinya kuliah melamar kerja di bank, hingga akhirnya dirinya diterima bekerja di Bank BTPN Wonogiri. Meski sibuk di usia masih muda saat itu, Tika pun akhirnya berkenalan dengan seorang lelaki bernama Hanif. Keduanya berkenalan, sering komunikasi, bahkan keduanya merasa cocok satu sama lain hingga akhirnya memutuskan berpacaran. Lama-lama hubungan Tika dengan Hanif pun makin serius. Tika pun dikenalkan kepada keluarga Hanif, begitu sebaliknya. Keduanya mendapatkan restu dari orang tua hingga akhirnya pasangan ini pun memutuskan untuk menikah. Di awal pasangan ini baik-baik saja, menikah beberapa tahun, namun ternyata mereka yang belum dikaruniai anak ini nampak kerap cekcok dan tak lagi menemukan kecocokan. Tika dengan Hanif pun berdiskusi, cekcok di antara keduanya tak bisa terbendung lagi. Hingga akhirnya setelah lama mereka pun memutuskan untuk bercerai dan tak bisa lagi berumah tangga bersama. Mengurus perceraian, Tika dengan Hanif pun resmi bercerai di pengadilan agama. Pasca itu, Tika pun menjadi janda dan tetap menyibukkan dirinya di rumah dan juga di pekerjaan. Apalagi Tika punya banyak teman yang selalu mendukungnya apapun yang terjadi. Menurut sahabat-sahabat Tika saat itu, Tika pun sempat trauma. Bahkan ada beberapa laki-laki yang mendekati Tika, namun nampaknya Tika menjauh dan tak mau. Hingga akhirnya, Tika sendiri yang bicara kepada temannya kalau dirinya kini tengah dekat dengan seorang laki-laki yang usianya jauh lebih tua dari Tika. Tika berkenalan dengan Supriyanto atau biasa dipanggil dengan nama beken yaitu Baron berusia 44 tahun. Baron sendiri tinggal di Dusun Kembang, Wonogiri. Baron pun kerjanya tak menentu, dirinya sebagai guru silat dan bahkan sering menerima anak-anak latihan di rumahnya sendiri. Baron pernah 2 kali menikah namun kandas. Baron sendiri adalah duda dengan 1 anak. Baron dengan Tika pun makin dekat pacaran, bahkan Tika sering main ke rumah Baron. Meski saat itu keluarga Tika sendiri belum mengenal siapa Baron. Gaya pacaran Tika dengan Baron sendiri menurut para teman-teman terlalu dekat. Tika yang kerap bermain ke rumah Baron dan Baron sendiri nampaknya ingin serius kepada Tika namun tak pernah datang ke rumah orang tua Tika. Dan meski ada perbedaan umur yang cukup jauh di antara mereka, Tika sendiri tak mau membahasnya. Menurut Tika semuanya normal, apalagi Tika sudah pernah dengan sang seumur namun tak berjodoh. Hingga akhirnya Tika pun tak mempedulikan tentang perbedaan umur yang jenjang antara dirinya dengan Baron. Tak pernah ada yang menyangka ternyata ada permasalahan. Tepatnya di tanggal 26 Maret 2024, Selasa pagi itu. Tika sendiri kerja dengan motornya berniat pergi ke Bank BTPN. Tika yang tak kunjung pulang membuat keluarganya khawatir dan mulai mencari keberadaan Tika lewat teman-temannya. Bahkan saat itu keluarga Tika pun langsung datang ke bank untuk mengecek Tika. Namun ternyata menurut teman-teman dari Tika yang bekerja saat itu, saat siang Tika pun keluar dari kantor. Mengaku ada perlu namun Tika tak kembali ke kantor. Saat itu pun teman-teman merasa aneh, tak seperti biasanya, bukan seperti Tika. Pihak keluarga yang khawatir tak menunggu waktu lama langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, menceritakan kehilangan Tika dan cerita dari teman-teman Tika yang tak pernah kembali ke bank saat dirinya makan siang. Mendapat laporan kehilangan Tika, pihak kepolisian pun menyelidikinya hingga menyelusuri kegiatan Tika yang menurut teman-teman jam 11 siang Tika pun masih berkomunikasi dengan orang-orang kantor, namun setelah itu tak ada komunikasi lagi. Pihak kepolisian menyelidiki dan terus mencari meskipun tak mudah. Hingga akhirnya 3 minggu, hampir 1 bulan Tika menghilang, pihak kepolisian pun mendapatkan saksi. Salah satu saksi mengungkapkan kalau Tika sering ke rumah sang pacar Baron dan yakin kalau hari itu pun Tika memang berencana ke rumah sang pacar Baron. Di tanggal 22 April 2024, pihak kepolisian pun datang ke rumah Baron melakukan penyelidikan dan meminta keterangan dari Baron. Saat itu pun Baron berbelit-belit dan memberikan keterangan yang berbeda-beda. Kecurigaan dari pihak kepolisian hingga akhirnya menyelidiki rumah Baron. Bahkan saat itu pihak kepolisian pun mengarahkan 2 anjing polisi K9 untuk menggeledah rumah Baron di sana. 2 K9 tersebut nampak mengendus 2 tempat, 1 tempat pembakaran nampak tempat habis galian. Tak lama saat digali, pihak kepolisian kaget yang memang sudah menjadi tulang belulang setelah dibakar seseorang. Tak lama pihak kepolisian pun melakukan evakuasi, membawa jasad tulang belulang tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Hasil dari otopsi sendiri mengungkapkan jasad berpulang dan akhirnya dibakar. Sementara identitas sendiri dilakukan tes DNA kepada keluarga Tika dan hasilnya 99% jasad tersebut adalah Tika.
Baron diamankan pihak kepolisian dan akhirnya mengakui kalau dirinya pelakunya. Motifnya mengaku kesal pada Tika karena Tika mengungkapkan dirinya akan putus dengan Baron dan akan kembali ke mantan suaminya. Tak terima diputuskan Tika, apalagi Tika akan kembali ke mantan suami, Baron pun mengambil tindakan dengan menghabisi Tika. Usai Baron menghabisi Tika, Baron sendiri membakar dan menguburkan Tika di belakang rumahnya. Saat ditanya keluarga Tika saat Tika menghilang, Baron mengungkapkan dirinya tak tahu apa-apa. Namun 1 bulan diselidiki pihak kepolisian, akhirnya terbongkar. Tika dikuburkan di rumah Baron sendiri. Diamankan terkait permasalahan ini, pihak sendiri akan segera disidangkan. Sementara pihak kepolisian mengungkapkan Baron terancam hukuman seumur hidup hingga hukmat.